Selamat sore semuanya. Kita lanjutkan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kinematika gerak partikel dalam koordinat kartesius. Nah, jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Nah, jadi sesuai dengan materi yang kita bagikan, kan ada beberapa tugas ya, tugas atau soal yang harus kita kerjakan masing-masing. Oke. Nah, baik. Nah, di pertemuan kita di minggu lalu, eh, kita sampai di sini ya, di penjelasan soal ini. Oke, ini. Nah, baik, kita lanjut. Nah, jadi kita masuk ke percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan kecepatan benda dalam selang waktu, delta t. Nah, jadi secara rumus bahwa A rata-rata itu sama dengan delta V per delta T. Oke. Nah, terus kalau dalam bentuk vektor nanti bagaimana cara menuliskannya? Nah, kalau dalam bentuk vektor, nanti kita tuliskan bahwa A rata-rata sama dengan A rata-rata dalam sumbu XI tambah A rata-rata dalam sumbu YJ tambah A rata-rata dalam sumbu ZK. Baik, terus bagaimana kalau kita mencari percepatan sesaat? Nah, jadi percepatan sesaat itu adalah percepatan saat tertentu atau pada saat titik tertentu ataupun pada saat waktu tertentu. Jadi namanya sesaat. Nah, jadi secara rumus percepatan rata-rata itu adalah limit dari delta t menuju 0 yaitu delta v per delta t atau sama dengan turunan daripada kecepatan atau dv per dt. Jadi turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Nah, atau sama juga itu dengan turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Dalam bentuk vektor, bahwa percepatan sesaat itu sama dengan A sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK. Itu kalau dalam bentuk vektor. Baik, kita lihat contoh soal. Nah, ini posisi vektor posisi sebuah partikel dinyatakan dengan persamaan R sama dengan berarti posisi ya. Akar 3 cos 2TI tambah 4 sinus 2TJ. Semua satuan dalam MKS. Maka yang diminta adalah vektor percepatan partikel tersebut pada saat T sama dengan V per 2. Nah, yang diketahui kan posisi. Nah, kemudian yang ditanya adalah percepatan. Nah, jadi dari posisi ke percepatan itu kan harus dua kali lompatan. Berarti kita harus ubah dulu dari apa? Kita masukkan dulu dia dengan dua kali turunan. Baik. Jadi kenapa dua kali? Karena turunan pertama dari posisi nanti dapat kecepatan. Kan gitu ya. Kemudian turunan pertama dari kecepatan itu dapat percepatan. Berarti atau sama dengan turunan kedua dari posisi terhadap apa namanya? Ya, terhadap waktu. Oke. Jadi ini kita turunkan. A sama dengan D per dt kali D per dt karena turunan kedua. Turunan daripada posisi yang ada di soal. Berarti akar 3 cos 2TI tambah 4 sinus 2TJ. Nah, pertama kita turunkan dulu yang dalam kurung. Nah, berarti sama dengan turunan daripada akar 3 cos 2TI itu sama dengan minus eh, minus 2 akar 3. Ya, karena turunan cos itu adalah min sin. 2TI tambah 2 kali 4 turunan sin adalah cos berarti 2TJ. Baik, seterusnya kita tuliskan berarti A sama dengan, nah sekarang kita turunan kedua, D per dt minus 2 akar 3 sinus 2TI tambah 8 cos 2TJ, kan gini ya.
Nah, kita turunkan sekali lagi. Berarti turunannya itu adalah 2 kali minus 2 akar 3 cos 2 TI ya, turunan sin. Itu adalah cos. Nah, tapi minusnya tetap tambah 2 kali turunan cos itu adalah min sin. Berarti 2 minus 2 sinus 2 TJ. Nah, kita teruskan, maka dapat hasilnya sama dengan A sama dengan minus 4 akar 3 cos 2 TI kurang 16 sinus 2 TJ. Nah, kemudian diminta adalah V per 4. Ya, V per 4. Oke, sebentar. Oke ya, V per 4, masukkan V per 4. Berarti A sama dengan minus 4 akar 3 kali cos 2 kali V per 4 I, ya kan, dikurang 16 sinus 2 kali V per 4 J. Nah, jadi T-nya kita ganti dengan V per 4. Nah, kemudian eh, kita lihat di sini kan, ini 2 sama ini habis. Nah, makanya tinggal angka 2, ini juga habis angka 2. Nah, jadi kita peroleh di sini hasilnya menjadi minus 4 akar 3 cos pi per 2i dikurang 16 sin pi per 2j. Nah, pi per 2 itu sama dengan 90 ya, karena pi itu 180. Berarti A sama dengan minus 4 akar 3 cos 90 derajat i dikurang 16 sinus 90J. Nah, jadi kemarin kita udah belajar bahwa cos 90 adalah 0, sedangkan sinus 90 adalah 1. Maka kita masukkan hasilnya, maka A sama dengan minus akar 3 kali cos 0. Berarti 0 dikurang 16 kali 1 kali J. Nah, dengan demikian, hasil akhirnya adalah A sama dengan minus 0I kurang 16J, atau sama dengan minus 16J, satuannya tadi MKS, berarti meter sekon pangkat 2 atau sekon minus 2. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana menentukan posisi dari fungsi kecepatan? Nah, jadi kalau tadi kan kita lihat kita mencari apa namanya? Mencari kecepatan, diketahui posisi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik? Jika fungsi kecepatan diketahui, maka posisi dapat dicari seperti di bawah dengan menggunakan persamaan ini. Kan turunan pertama dari posisi terhadap waktu itu kan kecepatan. Nah, kita kali silang. dr sama dengan vdt ya. Nah, kemudian kita integralkan, menghilangkan diferensial, kita kasih antinya, itu integral. Nah, integral berarti integral dari dr sama dengan integral dari 0 sampai t v kali t, kan ini batasnya. Nah, kita masukkan batas integralnya ya, ya teman-teman paham semua ya bagaimana cara menyelesaikan integral. Nah, kalau kita selesaikan ini, maka dapatlah seperti ini hasilnya. Jadi nanti posisi akhir RT sama dengan R0 tambah integral dari 0 sampai T P dt. Nah, dengan catatan R0 itu posisi mula-mula, sedangkan RT itu adalah posisi pada saat T yang diminta nanti dalam kasus. Nah, kemudian bagaimana menentukan kecepatan dari fungsi percepatan? Ini yang bersama juga. Ya, percepatan itu kan turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Nah, kita kali silang, nanti kita integralkan, maka dapat seperti ini ya, teman-teman sama. Ya, tolong dipelajari gimana cara integral. Oke, jadi maka VT sama dengan V0 tambah integral 0 sampai T ADT. Nah, sekarang kita lihatlah peta konsep dari pembelajaran kita. Nah, apabila nanti diketahui posisi, posisi itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk R, bisa dinyatakan dalam bentuk X, atau bisa dalam bentuk Y. Nah, kemudian kecepatan sesaat itu adalah V, nah kemudian percepatan sesaat itu adalah A. Nah, jadi kalau nanti diketahui posisi, kita mencari kecepatan sesaat, maka kita gunakan rumus turunan. Berarti V sama dengan dr per dt. Kemudian, dari kecepatan ke percepatan sesaat, itu kita gunakan turunan. Berarti A sama dengan dv per dt. Nah, jadi makanya tadi, kalau diketahui posisi, kita ke
percepatan, maka kita menggunakan turunan kedua, 2 kali turunan tadi seperti yang ada dalam soal. Ya, kita turunkan 2 kali. Oke, ya, turunan 2 kali ya. Nih, baik. Nah, kemudian bagaimana kalau sebaliknya? Ya kan? Nah, sebaliknya gini. Kalau percepatan sesaat diketahui itu A, kita mau ke atas percepatan. Nah, itulah integral tadi. Ya, maka VT sama dengan 0 tambah integral 0T. Demikian juga dari kecepatan ke posisi. Maka kita gunakan integral. Nah, inilah konsep yang harus dipahami tentang bagaimana dari posisi ke kecepatan, kecepatan ke percepatan, dan sebaliknya. Ya, jadi kalau dia turun berarti turunan, kalau dia nanti naik maka gunakan integral. Oke, kita lihat contoh soal. Kecepatan gerak suatu benda dinyatakan dengan fungsi. Ya, ini ada fungsinya. V sama dengan 2T tambah T kuadrat. Ini satuannya dalam meter sekon. Tentukanlah posisi benda. Nah, jadi yang diketahui kan ini adalah V, kecepatan. Yang diketahui adalah posisi. Tanya. Nah, kita kembali ke slide kita ini. Ya kan? Yang diketahui adalah kecepatan. Yang ini kita disuruh mencari posisi. Berarti kita gunakan integral karena dia naik kan? Dari kecepatan ke posisi, berarti integral. Baik. Benda berada pada pusat koordinat. Oke, berarti R0 itu sama dengan 0. Maka kita gunakan rumus integral. Maka kita integralkan 0 tambah integral dari 0 sampai 6, 2T tambah T pangkat minus apa, T pangkat 2 dt. Nah, lihat, teman-teman sudah paham ya bagaimana cara integral, maka langsung kita pakai. Dari kemarin kan kita udah bilang tolong dipelajari integral sama turunan. Baik, berarti RT sama dengan 0 tambah ya, cara integral ya, 2 per pangkatnya ya, 1 tambah 1, T pangkat 1 tambah 1, tambah 1 per pangkatnya ke bawah, 2 tambah 1, ya, pahamin ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, ditanya sama kawan-kawannya atau boleh kita berdiskusi. Nah, kemudian batas waktunya adalah 6 sampai 0. Oke. Nah, setelah kita masukkan, maka hasilnya itu akan menjadi apa? Nah, 2 per 2, berarti kan jadi T pangkat 2 dan tambah 1 per 3 T pangkat 3, batas 60. Nah, sekarang kita masukkan batas atas, dikurangkan dengan batas bawah. Artinya, substitusikanlah T sama dengan 6 ke fungsi T. Maka RT sama dengan 6 kuadrat tambah sepertiga 6 pangkat 3 dikurang 0 kuadrat tambah sepertiga kali 0 pangkat 3. Nah, berarti semua nanti sebelah kanan ini fungsinya 0. Sama dengan 6 pangkat 2, 36 tambah sepertiga kali 6 pangkat 3, 216. Berarti hasilnya adalah 36 tambah 72. Maka posisi akhirnya adalah 108 meter. Kemudian nomor 2. Kecepatan gerak suatu benda yang dinyatakan dengan fungsi V sama dengan BT tambah C. Nah, ini datanya sudah ada, B-nya 2, apa namanya, C-nya 3, dan waktu adalah setelah 2 sekon bergerak, benda berada posisi 5 meter. Maka tentukanlah posisi benda pada detik yang kelima. Nah, jadi dari data ini, kita harus mencari dulu berapa nilai R0-nya. Baik, RT sama dengan R0 tambah integral 0 sampai T batasnya ya, PT V kali T. Nah, kita masuk ya batas 2 dulu, 0 sampai 2 untuk mencari R0. Nah, kita integralkan, kita masukkan angkanya, berarti R2-nya kita masukkan 5 ya, sesuai dengan soal dulu. R0 tambah integral daripada 2T itu adalah T pangkat 2 ya, tambah integral daripada 3 itu adalah 3T, batas 0 dan 2. Nah, kita ada masukkan langsung hasilnya seperti ini. 5 sama dengan R0 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 dikurang 0. Nah, jadi dapatlah nanti di sini R0-nya itu sama dengan minus 9. Ya. Nah, kemudian yang ditanya di soal adalah posisi benda pada saat T sama dengan 5. Nah, kita masukkan lagi rumusnya, RT sama dengan R0 tambah integral 0T. Nah, kita bataskan batasnya 5, R5 sama dengan R0 tambah integral daripada 0 sampai dengan 2, 2T pangkat ini, 2T tambah 3 dt. Nah, sekarang
R0-nya kita masukkan -9 yang ada dalam soal. Baik, kalau dia nanti kita masukkan, maka diperoleh seperti ini. R5 sama dengan -9 tambah integral 2T tadi kan, T pangkat 2 tambah ini, tambah 3T, batas 0 sampai 5. Nah, sekarang masukkan nilainya semua. Ya, teman-teman tinggal bisa hitung, seperti yang ada di soal. Nah, kemudian, maka dapatlah hasilnya R5-nya sama dengan 31 meter. Ya, jadi tolong dipahami bagaimana cara mencari integral dan turunan. Nah, baik, kita lihat contoh soal yang lain yang ada di soal. Sebuah meriam menembakkan peluru dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Sudut elevasinya 60 derajat dalam arah horizontal. Posisi peluru, tinggi peluru, dan kemudian bandingkan hasilnya dengan parabola. Nah, jadi sama seperti ini kan. Diketahui bahwa V0 sama dengan 20, alfa sama dengan 60. Nah, vektor posisinya ya. Baik, untuk mencari vektor posisi, maka kita tuliskan V sama dengan Vxi tambah Vyj, kan gitu ya. Karena diketahui kan di soal itu kan kecepatan awal. Berarti V itu sama dengan V0 cos alfa I tambah V0 sinus alfa kurang G kali T ya. Jadi kenapa sinus V0 sinus alfa kurang G kali T? Nah, kemarin kan udah belajar kita parabola ya. Jadi di sumbu X-nya adalah horizontal, yaitu adalah GLB, sedangkan di sumbu Y adalah GLBB ya. Nah, kemudian kita masukkan, jadi diketahui kecepatan, kita mencari posisi. Maka ini kita integralkan. Berarti RT sama dengan 0 tambah integral 0 sampai T, V0 cos alfa I tambah V0 sinus alfa kurang G kali T dt. Nah, jadi kalau ini diintegralkan, ya maka hasilnya seperti ini ya, teman-teman deh, bisa dapat ini. Ya, 20 kali cos 60 I tambah 20 sinus 60 kurang 10 T dt. Nah, maka dapat RT sama dengan R0 tambah integral dari 10I tambah 10 akar 3 kurang 10 TJ. Nah, kita masukkan hasilnya, kita integralkan. Integral daripada 10I adalah 10 TI, tambah integral dari 10 akar 3 berarti 10 akar 3T, dan integral daripada minus 10T itu sama dengan minus 5T pangkat 2 J. Nah, atau RT sama dengan 10 TI tambah 10 akar 3 T kurang 5T pangkat 2 J. Nah, kemudian yang B, tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu adalah komponen Y. Nah, jadi yang manakah komponen Y di sini? Ya, komponen Y itu adalah yang ini. Inilah komponen Y-nya kan, yaitu yang ada J-nya. Oke. Nah, cara benda mencapai tinggi maksimum itu adalah apabila kecepatan akhir sama dengan 0. Ya, seperti yang kemarin ya. Tapi kecepatan akhir, tapi ingat, ini adalah kecepatan akhir karena dalam parabola, ini kecepatan akhirnya apa? Ini adalah ke sumbu Y-nya. Ini sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Jadi karena kemarin kita lihat dalam parabola, ketika benda mencapai titik tertinggi, kecepatannya bukan 0 karena ada Vx-nya. Nah, jadi ini kita batasi dia adalah sumbu Y-nya. Ini. Oke. Jadi kita lihat apa Vy tadi? Vyt itu adalah 10 akar 3 kurang 10T. Nah, kita lihat 0 sama dengan 10 akar 3. Ini tujuannya untuk mencari waktu. Ya, nah di sini nanti dapatlah waktunya sama dengan akar 3. Dengan demikian, kita masukkan ke dalam persamaan posisi untuk Y. Berarti Y max sama dengan, ya ini adalah posisi Y ya. Ini adalah pengganti Y maksudnya, sorry. Ini adalah Y. Ini. Nah, kita masukkan. Karena kita menggunakan T maksimum, maka nanti dapatnya menjadi Y maksimum. Oke, setelah kita hitung dapat 15 meter. Nah, kita coba dengan gerak parabola. Benar hasilnya, rumus yang sudah kita peroleh. Nah, jadi ternyata hasilnya adalah sama. Oke. Nah, demikian juga ini nomor 4, sebuah meriam ditembakkan dari dasar bukit dengan sudut 30 derajat terhadap arah bukit. Nah, jadi kalau ini sama dengan gerak parabola, cuma arah penembakannya sudah berbeda. Ibaratnya lantainya sudah bergeser sejauh 37 derajat dari horizontal. Nah, dengan demikian, maka nanti apa yang berubah? Yang berubah itu adalah arah daripada gravitasi. Yang tadinya gravitasi itu tegak lurus ke bawah ini kan menuju tanah, ini kan dia menuju tanah ya, sorry ini menuju tanah sini.
Ini tegak lurus. Nah, sekarang di sini dia tidak tegak lurus lagi karena sekarang tanahnya kan sudah bergeser. Ya, ini sumbu X-nya sudah bergeser. Nah, sumbu Y juga sudah bergeser. Baik, sehingga setelah kita uraikan dengan vektor, maka Gx akan menjadi G sinus 37 dan Gy-nya adalah G cos 37. Oke, baik. Nah, kita masukkan persamaannya, ya sama. Jadi kalau di sini, karena percepatan gravitasinya sudah ada dalam sumbu X dan sumbu Y, sehingga sumbu X dan sumbu Y itu menjadi GLB, GLBB. Ya. Nah, dan kemudian melawan gravitasi semua. Nah, seperti ini di hasilnya, seperti yang ada di sini ya, jadi simak aja pelan-pelan. V sama dengan Vxi tambah Vyj, yang ini ya. Oke. Nah, kemudian V sama dengan V0 cos alpha kurang Gxt I tambah V0 sinus alpha kurang Gt Yj. Nah, kita masukkan hasilnya, maka ingat sinus 37 0,6, cosnya menjadi 0,8. Nah, jadi dapatlah di sini hasilnya. Jadi dapat V-nya seperti ini. Kemudian mencari posisi, maka kita integralkan. Ya, ingat ya, posisi itu integral daripada kecepatan. Baik, kalau kita integralkan, maka hasilnya menjadi 50 akar 3T kurang 3T kuadrat I tambah 50T kurang 4T kuadrat J. Nah, peluru mengenai bukit, berarti Y-nya sama dengan 0, kan gitu ya. Berarti dia berada pada posisi sama dengan 0. Maka nanti dapat di sini waktunya 12,5, maka untuk mencari posisinya kita tinggal masukkan waktu yang 12,5 tadi. Nah, jadi kalau dihitung, teman-teman bisa lihat perhitungannya. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini ya. Berarti RT sama dengan 62,5 akar 3 kurang 48 468,75 I, atau ini sama dengan kurang lebih sama dengan ini ya, 613,78 I. Nah, sedangkan apa, Y-nya kan sudah 0 ini, 65 kurang 65. Ya memang ini benar ya, Y-nya 0. Nah, syaratnya untuk apa namanya? Untuk mencari ini berhenti atau maksimum, berarti V sama dengan 0 ya, sama ya. Untuk mencapai titik tertinggi maksimum peluru, maka V sama dengan 0. Nah, kita masukkan aja hasilnya, maka Y maksimum itu adalah yang mana? Y itu adalah yang ini ya, Y. Maka itu yang kita masukkan di sini, yang itu adalah yang J. Maka hasilnya sama dengan, kalau kita hitung, maka hasilnya adalah 117,2 meter. Ya, teman-teman boleh lihat ini. Kemudian ke soal nomor 5 kita ya. Persamaan percepatan benda dinyatakan dengan A sama dengan 6T kurang 2I kurang 4J. Nah, posisi awal benda adalah 0,0 dan kecepatan awal benda adalah apa namanya? 0. Maka kecepatan benda saat posisi R sama dengan 4I kurang 8J. Baik, kalau ini kita lihat, jadi sama aja ya. Kemudian kan ketahui percepatan, kita mencari kecepatan, maka kita menggunakan integral dulu ya. Kemudian kita mencari posisi, ya maka integralkan lagi kecepatan. Pt sama dengan V0 tambah integral 0 sampai dengan T ADT. Pt sama dengan 0 tambah ya 0 sampai T. Nah, dimasukkan ya nilainya yang ada. Nah, baik, maka kita integralkan, maka integralnya ini adalah hasilnya adalah 6 per, ingat ya, 1 tambah 1. Maka hasilnya ini adalah 3T kuadrat dikurang 2TI kurang 4TJ. Nah, kemudian kita cari R0-nya, RT. R sama dengan R0 tambah. Ya. Jadi kita masukkan fungsi kecepatan tadi ke dalam. Jadi yang ini, ya fungsi kecepatan ini tadi, nah kita masukkan lagi ke sini, pengganti. Oke, baik. Kita integralkan, maka hasilnya seperti ini ya, yang ada di soal kita di slide. Jadi fungsi daripada RT-nya itu sekarang menjadi T pangkat 3 kurang T pangkat 2I kurang 2T kuadrat J. Nah, kemudian
pada saat posisi benda sama dengan 4i kurang 8j, waktunya berapa? Inilah yang harus kita cari, kan gitu ya. Karena itu sesuai dengan soal tadi. Oke, baik, kita lanjut. Maka RT sama dengan 3T kurang apa 3T kuadrat T pangkat 3 kurang T kuadrat I kurang 2T kuadrat J. Nah, posisi yang ada di soal tadi kan diketahui nih. Jadi ini kita gantikan dia posisinya. Baik, kita masukkan. Nah, kita gabungkan vektornya. Jadi kita samakan yang suku-suku yang sama di sini. Ya, karena ini kan harus kita ambil yang sama. Jadi I dengan I yang kita gabung. Nah, kemudian J dengan J. Berarti yang pertama 4i-nya ini kita gabung dengan siapa? Berarti kita gabung dengan ini. Ya kan? Nah, itulah ini. Kemudian berikutnya yang ini kita gabung dengan yang ini. Oke, maka dapatlah ini. Oke, inilah kita tuliskan ya. Nah, kita hitung ini I sama I-nya kita coret, berarti 4 sama dengan T pangkat 3 kurang T pangkat 2. Nah, kita sederhanakan. 4 sama dengan T kuadrat kurang T kurang 1. Nah, kita cari. Berarti 4 sama dengan T kuadrat, berarti T sama dengan 2 sekon. Atau 4 sama dengan T kurang 1, nah, T sama dengan 5. Nah, kemudian kita lihat dari vektor J-nya. 8 sama dengan 2T pangkat ini kan minus sama minus habis, dia sama J habis. Nah, kita bagi, berarti T kuadrat sama 4, nah berarti T-nya sama dengan 2. Nah, jadi yang benar itu adalah T sama dengan 2. Kan gini ya, kita cari T sama dengan 2. Baik, dengan demikian, maka kecepatan benda adalah PT sama dengan 2T kuadrat kurang 2TGI, masukkanlah T-nya 2, maka kita peroleh hasilnya adalah PT sama dengan 8I kurang 8J, atau kalau kita mencari besarnya berarti akar ya, berarti 8 akar 2. Nah, kemudian arah kecepatan, berarti komponen Y per komponen X. Nah, lihat, di sini kan tangennya minus Y-nya. Kalau minus Y-nya berarti itu berada pada kuadran keempat. Ya. Maka kuadran keempat itu sama dengan 315 ya. Kita sudah belajar kemarin bagaimana mencari sudut dalam bentuk kuadrat. Oke, nah kemudian nomor 6. Ya, fungsi percepatan suatu partikel dinyatakan dengan A sama dengan minus 4 akar T. Ini dalam 1 meter per sekon. Jika mula-mula benda bergerak dengan kecepatan awal 9, maka tentukanlah perpindahan benda hingga berhenti. Baik, kita lihat di sini, perpindahan itu adalah dr sama dengan delta R sama dengan RT kurang R0. Kita masukkan A sama dengan minus 4 akar T atau sama dengan minus 4 T pangkat setengah, ya kan? Akar T kan T pangkat setengah. Kita integralkan ya. PT sama dengan 0 tambah integral daripada minus 4 T pangkat setengah. Nah, teman-teman bisa integralkan ini, masukkan ke 09. Nah, kita integralkan ya, integral daripada minus 4 T pangkat setengah itu sama dengan minus 4 per 3 per 2 T pangkat 3 per 2 ya. Atau sama dengan PT sama dengan 9 kurang 8 per 3 T pangkat 3 per 2. Berhenti PT 0. Nah, kita masukkan 0. 0 sama dengan 9 kurang 8 per 3 T pangkat 3 per 2. Baik, kita hitung untuk mendapatkan waktu. Ini ya, kita dapatkan waktunya seperti yang ada di slide kita. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini tinggal mengolah bagaimana cara matematisnya ya. T pangkat 3 per 2 sama dengan 27 per ini. 27 per 8 itu kan sama dengan 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3 atau sama dengan 3 per 2 pangkat 3. Ini hanya memudahkan kita berhitung. Ya, maka T sama dengan 3 per 2 pangkat 3. Balikkan ya, untuk mencari ini kan, teman-teman bisa lihat, ini kan dari 3 per 2 ini. Sekarang kalau untuk mencari ininya, maka ini balikkan menjadi 2 per 3. Nah, ini secara matematis 3 sama 3 mati, ini sama ini mati ya. Maka hasilnya adalah menjadi 9 per 4 sekon. Jadi artinya benda itu berhenti pada 9 per 4 sekon. Maka dia minta perpindahannya adalah, nah ini ya. Nah, karena perpindahan itu adalah jarak, maka yang kita dapatkan kan baru fungsi kecepatan. Maka harus kita turunkan, integralkan. Seperti yang tadi. Ya, diintegralkan seperti yang ada di slide, batasnya 0 sampai dengan T.
Maka batas akhirnya ya waktu dengan 0 ya. Nanti kita masukkan waktunya 9/4. Maka diperoleh RT sama dengan R0 tambah 9T kurang 16/15T pangkat 5/2. Nah, kita masukkan RT kurang R0 sama dengan ini, dan ingat RT kurang R0 itu ada delta R. Jadi inilah perpindahan itu. Ini ya. Ini dapatnya adalah hasil daripada ini kurang ini. Oke, sekarang kita substitusikan T9/4. Nah, ini tinggal dihitung-hitung aja ya. Teman-teman semua pasti bisa menghitungnya. Ya, seperti yang ada di slide kita. Nanti materinya juga akan dibagikan. Ya, dilihat-lihat gimana cara berhitungnya di sini. Lihat, sengaja ini kita rekam supaya nanti kita bisa memutarnya bolak-balik ya. Nah, ini kan sama-sama dibagi berapa nih? Ini 3/15 kan? Sama-sama bagi 3 kan dapat 5 nih. Oke, kita teruskan. Hasilnya menjadi 81/4 dikurang 81/10. Jadi, ya ini kan hanya cara matematiknya ya teman-teman ya. Maka dapatlah dia 12,15. Oke. Nah, nomor 7, ini saya pikir bisa lah dia dibuktikan. Nanti boleh cari-cari sendiri. Nah, sekarang ke nomor 8. Nomor 8, fungsi sebuah percepatan yang dinyatakan dengan A sama dengan X kuadrat tambah 2 tambah 2X ya. Ini satuannya dalam meter per sekon kuadrat. Di mana X itu menyatakan posisi atau jarak dari partikel yang bergerak. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di manakah apa namanya? Jika keadaan awal partikel itu sama dengan apa namanya? Sama dengan jika kejadian awal partikel berada pada posisi yang diam, kan gitu ya. Dan partikel yang asumsikan berada pada pusat koordinat, maka tentukanlah kecepatan partikel pada posisi X sama dengan 9. Nah, ini kita lihat penyelesaiannya. Diketahui A, berarti A sama dengan dV per dt. Nah, ini tidak bisa diintegralkan. Kenapa? Karena fungsinya adalah fungsi X. Yang bisa diintegralkan itu adalah fungsi T. Nah, maka ini kita lakukan dengan cara seperti ini. Ya. Yang pertama sama-sama kita kali dengan dx. Ya, dx. Oke, berarti dx kali dv per dt sama dengan x kuadrat tambah 2x. Nah, jadi kalau ini dikalikan dengan dx ini kan sama, karena ini kan mati juga ini, kan? Mati. Tapi ini nanti fungsinya akan mengubah persamaan. Nah, kita tuliskan. Nah, kita kembalikan. Jadi dx ini kan ini ya. Yang ini tadi, ini kan kalau pindah ke sini kan dia menjadi pembagi. Makanya jadi pembagi di sini. Nah, kemudian kita tukar tempat dia posisinya. Yang tadi ini dx A kali B sama dengan D kali A, itu sama. Jadi sehingga yang tadi ini adalah apa namanya? dv-nya ini kita pindahi ke sini, di sini dx-nya kita tukar ke sini. Itu sama aja. Sehingga dapat dv per dx dan dx per dt. Nah, ingat, ini kan x itu jarak. Jadi diperoleh dx per dt itu adalah kecepatan. Ingat, x sama dengan r adalah yang besar ada yang sama, yang menyatakan jarak, sehingga dx per dt sama dengan dr per dt itu sama dengan v. Nah, makanya dv per dx kali v itu sama dengan x kuadrat tambah 2x, baru kali silang. Nah, baru untuk menghilangkan diferensial, kita kasih integral. Ya, ini gitu ya, kita integralkan. Integral daripada V0 batas ya, V0 dt, V dv sama dengan integral 0 sampai x, x kuadrat tambah 2x dx. Nah, integralkan seperti ini. Setengah V kuadrat batas ya, V0 dengan Vt sama dengan integral 0x x kuadrat tambah 2x. Nah, baru kalau ini kita integralkan ya seperti ini ya.
Teman-teman bisa lihat kecepatan awal sama dengan 0, maka ini ke 0. Nah, ini kita masukkan hasilnya. Integral daripada x kuadrat tambah 2x itu kan sepertiga x pangkat 3 tambah x kuadrat ya. Baik, maka hasilnya adalah setengah pt kuadrat sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah x pangkat 2. Nah, diminta masukkan x sama dengan 6, y sore 9. Nah, kalau kita hitung ini, teman-teman semua bakal dapat setengah pt kuadrat sama dengan sepertiga kali 9 pangkat 2 tambah 9 tambah 1. Nah, ini hanya cara menghitungnya aja, maka dapatlah hasilnya adalah sama dengan 23,24 meter per sekon. Oke, baik. Inilah dulu materi penjelasan daripada materi. Nah, ini teman-teman, ini video ini sengaja kita rekam supaya kalian bisa mengulang. Ya, ini bisa mengulang kalau misalnya sudah belum paham, bisa videonya diulang kembali. Baik, sampai di sekian.